Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat. Dan bagi orang-orang yang memang cinta dengan Amerika, mereka pasti berduka saat ini karena telah disaksikan oleh kita bersama bahwa 8.800 ditambah 5.500 hektar tanah di Los Angeles di Amerika itu hangus terbakar. Oleh siapa? Oleh si jago merah. 2.400 triliun rupiah diperkirakan taksiran kerugian kebakaran yang ada di Los Angeles. Namun bagi kita yang sangat-sangat benci dengan orang-orang kafir yang memerangi orang-orang muslim, tetapi kita tidak benci dengan orang-orang kafir yang tidak membenci orang muslim atau tidak memerangi orang muslim, perlu digarisbawahi. Buat kita yang sayang dan cinta sekali dengan Gaza, yang sayang dan cinta dengan Palestina, kita perlu mengucap alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah membuktikan kebesarannya melalui makhluknya, yaitu berupa angin dan juga api. Bayangkan, Amerika pada waktu itu telah mengucurkan dana sekitar 250-300 triliun untuk membantu Israel guna membantai, membunuh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Baik itu ibu hamil, anak yang masih di dalam kandungan, anak yang baru lahir, anak yang masih menyusui, anak yang baru bisa jalan, sampai nenek-nenek pun menjadi sasaran keberingasan mereka. Dan tepat di bulan Januari ini Allah memberikan balasannya bagi orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang Amerika, yang mana perlu kita ketahui bahwa Amerika menjadi negara yang paling gencar memerangi orang-orang yang ada di Gaza dengan modus membantai atau menghabisi atau meniadakan kelompok teroris Hamas. Namun perlu Anda ketahui, sahabat wakaf, bahwa semakin kesini semakin banyak orang-orang yang ada di Amerika Serikat itu memeluk Islam. Titik tolaknya itu ketika kejadian 9/11. Pada waktu itu yang pernah saya ceritakan, yang pernah saya kisahkan di dalam monolog ini, yang nanti akan kita lampirkan videonya di deskripsi kita. Kali ini kita akan membahas meningkatnya jumlah mu'alaf di Amerika, yang tentu juga semakin bertambah jumlah masjid yang ada di Amerika. Mari kita simak ceritanya. Hasil jajak pendapat terkini yang dikeluarkan oleh Institute for Social Policy and Understanding, yaitu organisasi nirlaba yang banyak melakukan penelitian mengenai warga muslim Amerika, mengatakan jumlah masjid di Amerika saat ini mencapai lebih dari 2.700 masjid. Jumlahnya pun mengalami peningkatan sebanyak 31% sejak tahun 2010. Apapun latar belakang agamanya, untuk membangun rumah ibadah termasuk masjid diperlukan izin zonasi khusus dari pemerintah kota setempat, yang biasanya ini memiliki aturan yang berbeda di setiap negara bagian di Amerika Serikat. Izin zonasi adalah dokumen yang membolehkan adanya pembangunan gedung baru atau perubahan pada suatu bangunan yang sudah ada. Organisasi Indonesia Muslim Association in America atau IMAM yang berdiri sejak tahun 1993 mengelola Masjid Imam Center yang berlokasi di Silver Spring, Maryland, yang tidak jauh dari ibu kota Amerika Serikat, yaitu Washington DC. Masjid yang diresmikan oleh mantan Presiden Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, beroperasi sejak tahun 2014 di sebuah bangunan yang dulunya sudah memiliki izin zonasi
untuk rumah ibadah. Namun, setelah itu dijual. Jadi, Presiden Indonesian Muslim Association in America, Arief Mustafa, Presiden Imam, menjelaskan kepada VOA dengan mengatakan, jadi kami waktu mengakuisisi atau membeli ini, dalam proses itu kami meng-hire badan hukum untuk melakukan studi ini. Di studi ini mengatakan hasilnya di Amerika itu jika kami mengatakan ini adalah sebagai rumah ibadah, mereka mengizinkan. Entah itu ibadahnya mereka menyembah ke sapi, menyembahnya ke matahari, ke api, as long as itu dikatakan ibadah, atau selama itu dikatakan ibadah, itu diizinkan. Arief menambahkan bahwa pengalihan izin zonasi rumah ibadah di Amerika Serikat adalah hal yang umum, mengingat perlunya waktu untuk mengubah fungsi zonasi dari suatu bangunan. Saat ini, Imam tengah berencana untuk membangun masjid yang kedua yang akan dibangun dari awal dengan konsep dan desain yang menonjolkan Indonesia. Ada kubah, lalu interior kaligrafinya, ungkap Arief. Sama halnya dengan Imam, yaitu organisasi Indonesian American Muslim Community di Sugarland yang berlokasi sekitar 31 km dari kota Houston di Texas, juga tengah membangun masjid secara bertahap. Organisasi yang berdiri sejak tahun 2012 ini kini mengelola masjid sementara yang diberi nama Istiqlal yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 lalu. Bangunan sementara itu juga sebelumnya telah memiliki izin zonasi rumah ibadah yang lalu dialihkan menjadi Masjid Istiqlal. Tidak hanya masjid, tetapi IAMC juga memiliki fasilitas lapangan olahraga, taman bermain untuk anak-anak, serta sekolah keagamaan dengan jumlah murid yang melebihi 100 orang, di mana 30% diantaranya adalah murid internasional. Dengan masjid yang lebih besar yang tengah dibangun di komplek yang sama, IAMC bertujuan untuk memfasilitasi lebih banyak kegiatan. Eka Kristanto, Presiden IAMC, mengatakan kepada VOA, kita sudah mendesain masjid, kurang lebih biayanya sekitar $3 juta kalau kita mau bangun dari scratch. Tadinya rencana kita adalah mencari uang sampai terkumpul $3 juta. Kemudian kita bangun dari nol sampai selesai. Karena masalah biaya, IAMC lalu mengubah strategi pembangunan masjid ini ke dalam 3 tahapan dengan konsep yang sangat minimalis. Kini mereka sudah berhasil mengumpulkan biaya untuk melakukan pembangunan tahap pertama dan tengah menanti izin pembangunan dari pemerintah daerah setempat. Eka mengatakan, pokoknya kita bisa pakai. Kemudian setelah kelihatan gedungnya, kita berharap fundraisingnya atau penggalangan dananya akan bisa semakin lancar. Sehingga kita bisa mengumpulkan uang untuk tahap kedua, yaitu melengkapi lantai kedua yang untuk sisters, dan kemudian tahap ketiga adalah finishing. Tentu saja ada persyaratan lain yang harus diikuti, antara lain desain arsitektur dan konstruksi dari masjid itu sendiri. Pemerintah akan mengecek proporsi tanah, tempat bangunan, dan tanah di sekitarnya. Kemudian berdasarkan itu kita harus membuat kolam resapan air karena di Houston tanahnya jelek. Tambah Eka. Tidak hanya itu, bangunan tersebut juga harus memiliki lapangan parkir yang sesuai dengan kapasitas gedung, fasilitas bagi jamaah penyandang disabilitas, serta sistem keamanan yang memadai, khususnya dalam menghadapi kebakaran. Salah satunya pengadaan pemancar air di langit-langit gedung. Kalau bangunan itu bertingkat, mereka ingin ada fasilitas elevator. Jadi kalau misalnya ada orang yang disabilitas,
yang pakai kursi roda harus bisa ke lantai atas kalau memang sholatnya di lantai atas. Tambahnya lagi, aturan ketat dalam membangun rumah ibadah di Amerika Serikat diakui oleh diaspora Indonesia. Haris Kunchoro, arsitek asal Indonesia di Baltimore, Maryland, ia dipercaya untuk ikut merancang Masjid Istiqlal dan Masjid Imam Center yang kedua, yang masih dalam tahap perencanaan. Haris Kunchoro mengatakan, misalkan energy code atau aturan energi, jadi dinding ini insulasinya seperti apa, atap itu insulasinya seperti apa. Ada perhitungan-perhitungan khusus. Misalnya jendela, bukaan pintu atau bukaan lainnya itu ada nilainya berapa. Sehingga itu ada energy code yang harus kita taati. Dan itu berbeda dari setiap negara bagian atau tiap pemerintah daerah itu berbeda-beda. Di Amerika Serikat, tak jarang terlihat masjid yang berbentuk seperti bangunan gedung biasa tanpa menara atau kubah yang identik dengan masjid-masjid di Indonesia. Menurut Haris, ada perbedaan antara desain dan metode yang diambil dalam membangun masjid di Amerika Serikat dan di Indonesia. Masjid itu selalu orang-orang identik dengan kubah. Kalau bagi saya, masjid itu harus humble, kata Haris. Humble-nya itu artinya dia bisa menyatu ke lingkungan, baik secara natural atau secara komunitas. Artinya, kalau sekitar bangunan di situ dari bata, ya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitar. Jangan bikin menara gading, jangan membuat masjid yang dari emas. Contohnya seperti itu, tambah Haris Kunchoro. Bahan bangunan yang digunakan pun tidak selalu sama. Jika di Indonesia, banyak menggunakan beton dan batu bata. Di Amerika Serikat, bahan bangunan yang digunakan pun cukup beragam, termasuk kayu dan metal. Bagi Haris, adalah tanggung jawabnya untuk memberikan pengertian dan menyampaikan metode konstruksi yang tepat untuk membangun masjid di Amerika kepada kliennya. Kata Haris, bagaimana kita bisa membuat bangunan di Amerika dengan sistem konstruksi di Amerika? Bukan berarti murah itu jelek. Murah itu bisa jadi bagus. Jadi bagaimana kita membuat bangunan yang lebih ramah lingkungan dalam arti lingkungan natural dan lingkungan komunitas. Walau begitu, para jamaah masih akan dapat melihat dan merasakan nuansa Indonesia pada interior masjid. Seperti dalam bentuk kaligrafi, juga pada konsep arsitekturnya. Memang dari awal kita ingin seperti itu. Jadi misalnya ada beberapa ornamen-ornamen, kita bicara tentang ornamen, bukan berarti nanti masjidnya harus berbentuk seperti joglo. Tapi ornamen-ornamen tertentu yang bisa kita masukkan ke dalam desain interior kita, atau misalkan di eksterior. Ujar Haris. Terkait dengan pembangunan Masjid Istiqlal, Indonesian American Muslim Community berharap bisa menjadikan masjid tersebut sebagai pusat pengenalan pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia. Sahabat Wakaf, itu tadi perkembangan masjid yang ada di Amerika Serikat seiring dengan terus bertambahnya jumlah mu'alaf yang ada di Amerika Serikat. Tentu di sisi lain, kita berduka dengan kejadian di Los Angeles. Harus kita khususkan untuk orang-orang Muslim atau orang-orang Indonesia yang ada di sana. Jadi, suka atau duka tergantung di mana persepsi kita melihat sebuah permasalahan yang menyangkut dengan agama. Karena memang dari dulu sampai sekarang, dan Allah juga sudah mengatakan di dalam Al-Quran, orang-orang kafir yaitu Nasrani dan Yahudi tidak akan rela kepada kita, kepada orang-orang Islam atau Muslim, sampai kita itu ikut ke agama mereka. Jadi biar bagaimanapun mereka menghiasi semua misi-misi mereka dengan perdamaian, kasih, sayang, cinta untuk bisa mendapatkan hati kita semata-mata hanya untuk menggiring kita ke dalam agama mereka. Maka dari itu, kalau kita memang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah yakin kepada Al-Quran, sudah yakin kepada Nabi Muhammad,
tentu kita yakin terhadap ayat Allah yang mengatakan bahwa mereka tidak akan rela sampai kita masuk ke dalam agama mereka. Jadi maka dari itu kita harus tetap waspada. Kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis. Dan kita tidak boleh menjadi Islam pertengahan atau Islam moderat. Karena di dalam Islam Allah dan Rasulnya mengajarkan tidak ada Islam abu-abu atau tidak ada Islam moderat. Yang ada itu hitam dan putih. Islam beneran atau bukan Islam. Maka dari itu saudara-saudara, kita harus tetap mendukung konten-konten seperti ini yang memang bisa menjadi informasi dan edukasi buat Anda semua. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Buat yang ingin menyebarluaskan informasi ini, silahkan sebarluaskan. Jangan lupa like dan komen. Boleh kritik, boleh saran, silahkan. Tentunya ini semua demi keberlanjutan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat wakaf. Berwakaf di BWA mudah loh. Cukup menggunakan handphone sahabat saja. Caranya, buka browser di handphone sahabat, lalu klik www.bwa.id. Scroll ke bawah, pilih salah satu program yang ada di BWA, lalu klik dan pilih donasi. Mudah kan? Ingat wakaf, ingat BWA.